Teruntuk para penjudi-penjudi handal di muka bumi ini, di alam semesta ini, dan di dunia ini, silakanlah kalian kalau mau berjudi. Cuman tolonglah, jangan kalian susahkan orang-orang di sekitar kalian. Karena emang penjudi handal ini punya satu penyakit. Ada 2 juta nggak? Ku pinjam dulu ya, nanti Senin ku ganti. Minjem duit. Kalau kalian menang pun nggak kalian bagi-bagi juga kami ini. Giliran kalian kalah, nyari kalian tuh susahnya setengah mati, wah. Tapi memang kehidupan kita ini nggak jauh-jauh dari yang namanya berjudi. Mau sepolos-polos apapun kita, mau selurus-lurus apapun hidup kita, tanpa disadari kita sangat dekat dengan yang namanya berjudi. Karena hidup adalah pertaruhan. Apapun keputusan kita hari ini akan menentukan posisi kita di masa depan nanti. Di lingkungan kita pun sangat dekat dengan yang namanya judi. Mulai dari undian, lotre, judi kartu, judi bola, togel, sabung ayam, sampai judi online yang sangat marak sekali sekarang. Ada kawan awak tuh ya, lagi sholat tarawih sempat-sempat pula dia main slot. Udah kacau kali emang. Nganti ngei cepret. Jangan sekai jadi lah kayak aku Dene dadi tak kei romah iki kira tau tak kei. Judi memang sangat menyenangkan dan membuat candu. Makanya nggak heran, Wak, di belahan dunia kita ini mengenal kota-kota judi seperti Las Vegas, Macau, Nevada, Los Santos, San Andreas. Hey Carl. Hey, what the fuck, man? Gubernur Jakarta Ali Sadikin pun pada tahun 67 melegalkan judi guna mendongkrak penerimaan APBD, walaupun akhirnya dihentikan karena memang bertentangan dengan moralitas dan Pancasila. Sebegitu berpengaruhnya dampak judi ini bagi psikologis manusia maupun ekonomi di suatu wilayah atau negara. Karena itulah di video kali ini kita akan membahas judi. Menjanjikan kemenangan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Judi online yang makin menjamur menimbulkan polemik. Iklan judi online yang muncul di berbagai media sosial juga semakin marak dan memudahkan masyarakat untuk mengakses situsnya atau aplikasi. Tim Subdit Jatantras Polda Metro melakukan penggerbekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat perjudian. Sapolres Cianjur, Jawa Barat menangkap 3 pelaku agen judi online jaringan negara Rusia. Polda Metro Jaya mengerebek rumah yang dijadikan tempat judi di Jalan Warna yang besar yang terpusat pada Selasa malam. Judi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jadi memang masyarakat di dunia ini itu dari dulu udah tahu nikmatnya kecanduan berjudi. Mulai dari Yunani, Cina, hingga Mesir kuno tak luput dari praktik judi tersebut. Contohnya di Mesir, diyakini judi itu sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan penggalian arkeologi telah ditemukan gambar orang sedang melempar astragali. Buat yang nggak tahu ya, astragali itu tumit domba atau anjing, serta papan pencatat yang menghitung nilai pemain. Gak cuma di Mesir, astragali ini juga ditemukan di kebudayaan Romawi hingga Yunani. Bahkan Wak ya, Yunani yang katanya negeri para filsuf-filsuf bijak itu, yang quote-quote stoiknya sering kalian masukin Instagram story, itu juga tak terlepas dari kegiatan judi. Konon katanya yang berjudi itu gak cuma manusia, dewa Yunani pun suka berjudi. Taulah kalian ya, kalau dewa yang berjudi itu taruhannya nggak mungkin cuma koin, hewan, atau perhiasan. Jadi taruhannya itu adalah alam semesta. Dalam mitologi Yunani kuno diceritakan bahwa Zeus telah mengalahkan Kronos dengan bantuan saudaranya, Poseidon dan Hades. Karena udah menang, mereka kemudian membagi penguasaan atas alam semesta ini dengan cara melempar dadu. Hasilnya, Zeus mendapatkan langit, Poseidon mendapatkan lautan, dan Hades sebagai penguasa neraka. Itulah kenapa di situs-situs judi online ketika dapat jackpot suka muncul muka si Zeus ini. Sekarang kita bergeser ke wilayah Asia. Tiongkok adalah peradaban besar yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan dan tradisi. Namun di sini juga tersilip kebiasaan berjudi. Di Tiongkok ada sebuah permainan kuno yang dimainkan dengan kartu berangka 1-80 dalam kotak. Permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan dikenal dengan nama tiket merpati putih. Kemudian pada masa yang lebih baru, orang-orang Tiongkok mulai memainkan kartu yang dihias bentuk manusia. Berlanjut di abad-abad pertama Masehi, ketika masa dinasti Han, orang-orang mulai melakukan perjudian sepak bola hingga perjudian yang melibatkan hewan. Salah satu yang populer adalah sabung ayam. Jadi si Tiongkok ini penemu sabung ayam. Di kampung awak banyak kali tuh orang nyabung ayam, bener nggak bohong. Treskrim Polresta Bandung menggerebek sebuah arena judi sabung ayam di Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah orang yang sedang berjudi maupun penonton langsung lari kocar-kacir setelah mengetahui polisi datang. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Penelitian ini menyebut bahwa perjudian pada masyarakat Jawa kuno ada beragam bentuknya, mulai dari sabung ayam, adu kambing, hingga adu babi.
Praktik perjudian di masa ini termasuk dalam kejahatan, bahkan diatur dalam kitab Purwadigama yang disusun pada abad ke-9 masa kerajaan Majapahit. Kitab ini membagi kejahatan dalam 18 jenis, dan taruhan atau perjudian termasuk salah satunya bagian dari kejahatan tersebut. Sekarang mesin slot dapat kita temui di mana-mana, baik itu di kasino maupun platform online. Cuman kalau di Indonesia, platform online jauh lebih populer. Ternyata di balik kelap-kelip lampu, efek suara yang mempesona, dan tema yang memikat, terdapat desain yang dibuat dengan hati-hati yang bertujuan untuk menciptakan gameplay yang adiktif dan membuat candu. Mesin slot dirancang untuk menarik perhatian pemain dengan warna-warna cerah, lampu berkedap-kedip, dan animasi yang menggoda. Rangsangan visual ini menciptakan rasa gembira serta memicu pelepasan hormon dopamin yang bisa membuat kita bahagia. Selain itu, mesin slot menggunakan efek suara yang dipilih hati-hati, termasuk jingle yang menarik dan nada jackpot yang semakin membuat candu. Saat kita menonton film atau melihat kasino via internet, warna-warna seperti merah, hitam, dan hijau digunakan hampir di semua negara dan semua kasino yang ada di dunia. Tahukah kalian kalau 3 warna ini dapat menambah gairah dan memanipulasi indera penglihatan kita? Selain itu juga pada mesin kasino ketika kita mendapatkan kemenangan pasti ditandai dengan suara meriah dan sorak-sorai kemenangan. Karena setelah mendengar suara kemenangan tersebut, kita akan menginginkan lagi dan lagi, serta kita akan menjadi terus untuk berjudi. Dopamin dikenal sebagai hormon feel good atau hormon yang membuat seseorang merasa lebih baik dan memberikan perasaan senang. Kegiatan-kegiatan seperti makan makanan kesukaan kita, mendengarkan lagu favorit, merokok, minum alkohol, seks, dan kegiatan-kegiatan yang membuat ketagihan dapat meningkatkan kadar dopamin, termasuk berjudi. Robert Sapolsky mengilustrasikannya dalam sebuah buku. Ketika monyet menarik tuas dan mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti makanan, dopamin akan dilepaskan di otak monyet tersebut. Inilah yang diterapkan pada mesin judi, baik itu online maupun offline. Mesin judi menggunakan sistem kendali dengan tuas. Sensasi menarik tuas merupakan ilusi indera yang dimanfaatkan oleh kasino. Hal ini dilakukan agar kita seolah-olah memiliki sistem kendali atas mesin slot tersebut. Padahal nyatanya tidak sama sekali. Ketika kita jackpot, kita akan melepaskan hormon dopamin dan merasa senang. Bagaimana kalau tidak? Tubuh tetap memproduksi adrenalin dan endorfin yang mendorong mereka terus berjudi. Kalau udah miskin barulah mereka tuh berhenti. Kadang pun ya, walaupun nggak ada duit, orang-orang ini tetap berjudi. Gimana caranya? Minjem duit kawan tadi. Emang nyusahi kali orang-orang ini. Judi bisa disebut lingkaran setan karena memang dampaknya nggak cuma pada aspek keuangan, tapi juga bisa merembet ke kehidupan pribadi, keharmonisan keluarga, kehidupan sosial pertemanan, bahkan sampai gangguan psikis dan mental. Lantas bagaimana bisa para pemain judi ini terjerumus ke dalam lingkaran setan? Jawabannya sangat sederhana, Wak. Literasi keuangan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2019, literasi keuangan atau melek keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 38% dari total penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Orang dengan literasi keuangan yang rendah sangat gampang terjerumus dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Karena biasanya mereka ini sangat ingin cepat menjadi kaya, tapi dengan usaha yang tidak banyak. Nggak tahu diri emang. Mereka-mereka inilah yang nantinya menjadi sasaran empuk para pelaku bisnis judi ataupun investasi bodong. Apalagi di masa sekarang muncul anak-anak muda yang sangat gemar pamer kekayaan, melakukan flexing sana-sini dan membuat narasi kesuksesan kalau mereka bisa meraih semua itu karena hasil trading. Padahal jelas-jelas sekali platform yang mereka gunakan itu ilegal dan bisa disebut judi. Karena hanya menebak apakah harganya akan naik atau turun. Inilah yang disebut dengan judi berkedok investasi yang sangat marak di beberapa tahun terakhir. Karena melihat kesuksesan yang digembar-gemborkan di media sosial, banyak masyarakat yang secara literasi keuangan masih belum teredukasi dengan baik akan tergiur dan percaya pada apa yang mereka lihat di media sosial tersebut. Hal ini membuat orang-orang yang melihatnya akan terkena tekanan sosial yang pada akhirnya menjadi terobsesi menjadi kaya secara instan tanpa mempedulikan lagi resiko yang akan dihadapi. Jadi mulailah orang-orang yang punya mental cepat kaya ini coba-coba permainan gak jelas semacam judi, slot online, robot trading, ataupun investasi bodong. Pokoknya apapun lah yang simple tapi menghasilkan return yang sangat besar. Biar mereka-mereka ini cepat kaya. Padahal enggak.
Kalau mereka ini memiliki literasi keuangan yang baik, tentu saja hal ini dapat dihindari. Karena dari returnnya aja udah nggak masuk akal, Wak. Makanya ketika memutuskan membeli produk keuangan, maka gunakanlah akal sehat kalian. Wajar nggak kalau aku bisa dapat segini dengan modal segini? Apalagi di beberapa tahun terakhir banyak kali itu, Wak, iklan-iklan, postingan endorsement, dan promosi situs judi online beredar di mana-mana. Dibuat dengan visual yang baik, di-endorse oleh artis ataupun selebgram ternama, ditawarkan dengan return yang besar, semakin membuat masyarakat yang secara finansial kurang teredukasi akan percaya. Ditambah lagi sedang marak adanya pinjaman online. Lebih gila lagi ada aja masyarakat yang berjudi menggunakan pinjol. Makin-makin terjerumuslah mereka dalam lingkaran setan dan akan sangat sulit sekali untuk keluar dari sana. Sudah pinjol, judi, kalah pula dah. Ke laut aja lah kalian, Wak. Kita udah tahu dampak buruk akibat berjudi. Hampir semua agama juga melarang kegiatan judi. Judi jelas-jelas hal yang negatif dan nggak ada manfaatnya buat kehidupan. Apalagi kalau udah kejebak di lingkaran setan, Wak. Tapi kenapa ada beberapa negara yang melegalkan kegiatan perjudian? Lantas apa yang menjadikan negara-negara tersebut melegalkan bisnis hitam bin haram ini? Menurut tablo.com, beberapa di antaranya adalah pertama, menambah pendapatan suatu negara atau wilayah tersebut. Kita tahu kan, orang kalau berjudi biasanya bakal habis-habisan. Mau menang, mau kalah, pokoknya hajar terus saja, tambah terus saja, kayak nggak ada puasnya, Wak. Makanya nggak heran kasino dan situs judi online yang udah legal dapat membantu pendapatan negara dari segi pajak. Apalagi memang bisnis judi ini termasuk bisnis yang nggak pernah sepi. Visual yang menyala-nyala dan memanjakan mata, serta suara dari mesin-mesin slot judi yang terus membuat orang-orang terpancing untuk bermain menjadi alasan kenapa bisnis judi tak pernah sepi. Jangan salah loh, Indonesia pernah melegalkan judi untuk membangun sang ibu kota, Jakarta. Jadi ceritanya begini. Saat itu Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur Jakarta dalam kondisi bobrok dan minim anggaran. Di sanalah Ali Sadikin mulai berpikir untuk melegalkan perjudian dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Lalu uang tersebut dipakai untuk membangun sang ibu kota, DKI Jakarta. Saat itu kondisi Jakarta emang buruk sekali, maklumlah karena Indonesia terbilang negara yang baru merdeka. Menurut berbagai sumber, sekitar 3 juta orang penduduk tinggal di pemukiman kumuh. Parahnya lagi, 60% anak usia sekolah tidak bersekolah lagi, dan pegawai pemerintah yang berjumlah 24.700 gajinya sangat kecil. Jadi gimana mau dorong perekonomian kalau daya beli masyarakatnya aja tuh udah sangat minim. Ditambah lagi anggaran Jakarta saat itu hanya 266 juta. Jadi kalian pikir lagi gimana caranya mau bangun ibu kota dengan uang segitu. Disinilah Ali Sadikin mulai memikirkan ide liarnya untuk melegalkan perjudian guna menambah anggaran. Alhasil DKI Jakarta memanfaatkan hasil pajak judi sebagai sumber penerimaan daerah. Kemudian kasino pertama akhirnya dibangun yang berlokasi di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Tentu saja ide liar dan sedikit berani ini menimbulkan pro dan kontra, apalagi Indonesia termasuk negara Pancasila dan mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Berbagai kecaman datang dari para alim ulama, salah satunya adalah Abdullah Syafi'i dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurutnya, kebijakan yang diambil Ali Sadikin bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya nggak cuma Islam, semua agama menentang ini. Berkat kebijakan kontroversial yang diambil Ali Sadikin, berbagai fasilitas berhasil dibangun seperti jalanan yang lebih bagus, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Fair, dan tentunya masih banyak lagi. Namun pada tahun 73, kebijakan memungut pajak dari judi akhirnya dihentikan karena memang bertentangan dengan ajaran agama. Penerimaan daerah DKI Jakarta pun merosot tajam. Untuk mengakali hal itu, Ali Sadikin meningkatkan pajak pada warga hingga 8 kali lipat saat itu. Yang kedua adalah menarik minat wisatawan. Nggak cuma dari sisi penerimaan negara berupa pajak, bisnis perjudian juga bisa mendongkrak perekonomian di suatu wilayah. Salah satunya dari sektor pariwisata. Kita tahu perjudian sangat memperhatikan aspek visual. Nggak cuma menarik minat para pejudi, tapi juga dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut. Wisatawan ini biasanya berasal dari negara-negara yang tidak melegalkan perjudian. Buat menyalurkan rasa penasaran dan keinginannya, datanglah mereka ke negara-negara judi. Beberapa negara yang melegalkan kasino dan menjadi incaran para wisatawan adalah Hong Kong, Macau, Singapura, Las Vegas, Italia, dan lain-lain. Apakah tempat-tempat tersebut sepi? Tidak sama sekali. Sangat-sangat ramai yang diisi oleh kalangan menengah dan kalangan atas untuk menghabiskan uang mereka. Sebelumnya kita udah menjelaskan ada beberapa keuntungan jika suatu negara melegalkan judi. Dan yang kita perlu ketahui juga tidak hanya efek positif saja. Melegalkan judi di suatu negara dapat memberikan dampak negatif. Lantas, apakah mungkin Indonesia dapat melegalkan praktik bisnis judi ini sama yang Ali Sadikin lakukan saat itu? Kalian tahu nggak kalau melegalkan perjudian di Indonesia sangatlah sulit. Kalau gampang, dari dulu kali ya, pemerintah udah mengesahkan praktik judi ini.
Kita semua tahu kalau judi adalah bisnis yang haram, bisnis hitam, banyak dilakukan oleh para pendosa. Oleh sebab itulah jika Indonesia menerapkan legalitas perjudian, maka akan dianggap menodai banyak norma yang akan menjelekkan nama pemerintah itu sendiri. Selain itu juga terkadang pemerintah udah buat kebijakan bener aja masih banyak kecamannya, apalagi kebijakan liar macam melegalkan perjudian. Tentu saja akan menimbulkan banyak sekali kecaman dari berbagai pihak, lembaga, ormas maupun masyarakat. Bisa membuat chaos, Wak. Ditambah Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang cukup menjunjung tinggi nilai dan norma berdasarkan dari agama dan budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari berbagai wilayah dan ribuan pulau dengan kebudayaan berbeda. Indonesia juga memiliki berbagai agama di dalamnya. Ditambah lagi nilai dan norma masih sangat melekat pada masyarakat kita. Melegalkan perjudian jelas bukan tindakan yang bijak. Tanpa perjudian pun sebenarnya perekonomian Indonesia dapat dikatakan kuat, karena memang hampir 60% ekonomi Indonesia masih didongkrak oleh konsumsi. Jadi selama masyarakatnya masih tetap mau belanja, spend money, dorong UMKM atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi Indonesia masih akan tetap kuat tanpa harus melegalkan praktik judi. Pada minggu ini saat libur Idul Adha, pemerintah memberikan banyak libur. Tapi tahukah kalian kalau kegiatan itu dilakukan untuk dorong perekonomian? Masyarakat melakukan liburan bersama keluarga, mereka belanja, mereka sewa penginapan, mereka beli tiket kereta dan pesawat, mereka dorong UMKM dengan belanja. Tentu saja kegiatan itu tanpa disadari telah mendorong perekonomian Indonesia. Kita semua tahu Indonesia sangat mengecam praktik perjudian karena memang di Indonesia judi adalah kegiatan yang ilegal. Tapi walaupun masih ilegal aja, sudah meresahkan banyak masyarakat, apalagi kalau memang benar-benar dilegalkan. Target para bandar ini memang orang-orang dengan literasi keuangan rendah dan punya mental pengen cepat kaya. Makanya akhir-akhir ini marak sekali judi yang berkedok online trading, situs judi yang semakin marak, banyaknya teror judi melalui WhatsApp dan meningkatkan kriminalitas pastinya. Tentu saja hal ini membuat masyarakat tidak nyaman, makanya saya sangat setuju kalau perjudian jangan dilegalkan. Tanpa judi pun ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh. Dalam video ini kita telah membahas mulai dari sejarah judi, bagaimana mesin-mesin judi didesain untuk memanipulasi indera manusia agar menjadi kegiatan adiktif. Kita juga membahas manfaat jika dilegalkannya judi di suatu negara, dan membedah apakah judi dapat dipraktikkan di Indonesia atau tidak. Yang diakhiri dengan kesimpulan kalau saya pribadi tidak setuju jika judi dilegalkan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju kalau judi dilegalkan di negara kita tercinta? Saya Reza Destra, see you in the next content. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar aku semakin semangat ngontennya.